Satu persatu barang dagangan dari sejumlah pedagang kaki lima di Malioboro, Yogyakarta mulai disusun. Ini adalah tempat relokasi baru para PKL Malioboro di bekas lahan gedung bioskop Indra dan di eks-kantor Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Para PKL sengaja pindah lebih awal dari tenggat waktu yang diberikan guna persiapan dan bisa berbenah. Namun, para pedagang mengeluhkan lapak dagangan mereka yang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Nah, persiapannya gini aja nih, baru nata-nata, terus bikin penutup biar nanti tutup gampang tuh loh Mas. Jadi nggak, kalau buat masuk ke laci semua kayaknya nggak muat. Tapi dari ukuran sebelumnya gimana Mas, dari cara ukuran itu ya? Ukuran gimana? Ukuran dari tempat yang sebelumnya sama yang ya lebih kecil. Ini lebih kecil lagi, mungkin ya separohnya ini. Tambahnya ya mau tak mau ya ngikut Mas. Ikut ya gitu. Ya pasrah aja lagi, gimana lagi? Kalau tempat yang ditawarkan seperti apa sih Bu? Ya, menurut saya kekecilan. Kecilan. Ya cuma segini ini. Para pedagang diberikan waktu 1 minggu untuk pindah dan berbenah ke lokasi baru. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah petugas di sepanjang Jalan Malioboro untuk membantu para pedagang yang berangsur-angsur pindah. Teman-teman gabungan dari Satpol PP DI, Satpol PP Kota, kemudian teman-teman TNI Polri, kemudian juga teman-teman Disub dan semua kita turunkan karena untuk ikut mengkondisikan situasi. Sehingga kita proses untuk persuasif terhadap agar proses pemindahan nggak ada persoalan. Sementara itu, Pemkot akan membuka kembali akses Malioboro bagi kendaraan bermotor pada jam 18 hingga 21 usai semua PKL Malioboro pindah ke tempat baru. Pemerintah kota juga akan menyempurnakan sarana dan prasarana penunjang lainnya, termasuk perbaikan di lapak lama yang ditinggalkan PKL Malioboro sebagai kawasan cagar budaya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Tidak hanya pedagang, pengunjung kecewa para pedagang di Malioboro harus direlokasi. Kebijakan ini dianggap kurang mempedulikan masyarakat kecil. Pemerintah kota mengusulkan ke UNESCO kawasan Malioboro sebagai kawasan sumbu filosofi warisan budaya. Sumbu filosofi sendiri merupakan garis imajiner lurus yang menyambungkan Tugu Jogja, Keraton hingga Panggung Krapyak, termasuk kawasan Malioboro di dalamnya. Demi mendukung rencana ini, pemerintah kota daerah istimewa Yogyakarta membuat kebijakan untuk merelokasi PKL di sepanjang Malioboro. Tak hanya para pedagang, wisatawan yang menikmati kawasan wisata Malioboro pun kecewa. Terus kan, dari saya masih kecil, itu dari zaman nenek kakek saya masih hidup. Nanti kalau kita ke Jogja ya semuanya hilang. Yang hilang itu apa ya? Kayak semacam kenangannya aja hilang, ciri khasnya gitu. Malioboro kan seperti ini gitu loh, dengan PKL dan banyak orang-orang. Ya kayak gini lah, Malioboro ya kayak gini gitu. Kalau misal dipusatkan ya cukup kecewa juga sih. Pemerintah kota menyiapkan 2 lokasi shelter, yaitu di area bekas bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata. Kedua tempat mampu menampung kurang lebih 2.000 PKL. Namun, tempat relokasi ini terbilang sempit, yaitu berukuran 120 cm x 115 cm untuk satu pedagang. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Rekan kami Anissa Rizkia akan melaporkan langsung dari lokasi baru pedagang kaki lima Malioboro terkait bagaimana respon pedagang dengan relokasi tersebut. Selamat siang, Nisa. Apakah pedagang merasa nyaman dengan lokasi terbaru tersebut? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Tempat saya berdiri saat ini adalah salah satu tempat yang dijadikan relokasi para pedagang kaki lima Malioboro. Jika Anda lihat memang di sini tampak begitu rapi dan juga tampak nyaman, di mana ada beberapa fasilitas termasuk ada eskalator untuk menuju ke 3 lantai bangunan ini. Selain itu juga terdapat lift yang diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta kepada para pengunjung maupun masyarakat ketika berkunjung ke tempat
relokasi ini. Tepatnya ada di bekas bioskop Indra, dan saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang nampaknya sedang menyiapkan lapaknya, baru pindah begitu ya Bu ya, baru saja. Nah, bisa diperkenalkan namanya siapa Bu? Ibu Ani Wijayanti. Ibu Ani ini jualan apa Bu? Batik-batik Mbak. Batik-batik ya Bu ya. Nah, menurut tanggapan Ibu nih, Ibu dapat lapak dengan ukuran berapa sih Bu saat ini di Teras Malioboro 1 ini, dan tanggapannya seperti apa? Nyaman nggak Bu? Untuk ukurannya, lebarnya sekitar kurang lebih 70 cm, ke depannya sekitar 1 meter ya. Tanggapan saya ya alhamdulillah, kita diperhatikan sama pemerintah, dikasih tempat yang layak, tempat yang bagus. Moga-moga aja di lapak yang baru ini rezeki kita juga tambah bagus gitu aja. Oke, baik. Nah, kalau Ibu sendiri ngelihat kan, kalau dibandingkan dengan lapak Ibu yang sebelumnya ini kan jauh lebih kecil ya Bu ya. Antisipasinya gimana nih Bu? Karena kan saya lihat dagangan Ibu juga banyak banget, sampai bahkan ada yang di lantai juga nih. Iya. Ya pinter-pinter pandai-pandai kita aja mendisplay ya Mbak ya. Jadi dengan kondisi yang kecil, gimana cara kita mendisplay biar semua dagangan kita kelihatan. Gitu aja. Nah, untuk mendapatkan lapak di sini, apakah ada retribusi ataupun dari pihak pedagang ini dikenakan biaya begitu Bu? Kalau masalah itu belum ada ini ya, belum ada pengumuman dari pemerintah. Terlepas dari retribusi, kelihatannya belum ada sementara ini. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih Bu. Nampaknya ada pembeli di belakang Ibu. Monggo Ibu. Nah, pemirsa, itu tadi tanggapan dari pedagang di sini. Memang lapak di sini mereka merasa nyaman, namun itu tadi hanya diberikan space sekitar 75 cm kali 1 meter tiap pedagang yang ada di Malioboro. Demikian laporan sementara dari Teras Malioboro. Saya kembalikan kepada Deta yang ada di studio. Baik, kalau pedagang nyaman, semoga pengunjungnya juga nyaman ya saat berbelanja di sana. Terima kasih Anissa atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, seragam baru Satuan Pengamanan diperkenalkan di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta. Apa warna terbarunya? Temukan informasinya usai jeda berikut.